Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus menanyakan tentang pengenalan orang-orang akan dirinya. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu?" Maksudnya dirinya. Maka murid-muridnya menjawab bahwa ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu yang dipahami, itu yang dikenal oleh banyak orang. Itu pandangan banyak orang tentang Yesus. Dan tentu saja saudara, semuanya itu tidak benar, semuanya itu salah.
Artinya apa? Mereka salah mengenal tentang Yesus. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Sekarang apa katamu? Siapakah aku ini menurut kamu?" Lalu kemudian salah satu dari mereka, yaitu Simon Petrus, berkata, "Tuhan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi jawaban yang diberikan oleh Simon Petrus mewakili murid-murid pada waktu itu adalah bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan itu merupakan jawaban yang benar, di mana murid-muridnya mengenal dia sebagai Mesias. Mesias adalah pengharapan tentang juru selamat yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, saudara, bahwa akan datang juru selamat yang disebut sebagai Mesias. Maka dari dalam perjanjian lama sebenarnya kita sudah bisa melihat ada pengharapan Mesias di sana, pengharapan akan datangnya juru selamat. Jadi Mesias maksudnya adalah juru selamat. Jadi pada waktu Yesus bertanya, "Menurut kamu siapa aku ini?" Lalu kemudian muridnya berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itu pengenalan yang benar, itu jawaban yang benar. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita merenungkan dalam perjalanan kekristenan kita, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Jangan sampai begitu banyak orang mengikut Yesus, lalu kemudian akhirnya meninggalkan Yesus karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Jangan sampai kita juga demikian, hanya ikut-ikutan mengikut Yesus. Dan orang-orang yang seperti itu pada waktunya nanti akan undur juga. Orang yang sudah mengenal Yesus dengan benar pun seperti Simon Petrus masih jatuh, masih goyang ketika ada ujian, sehingga akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, pada akhirnya dia bahkan mau mati untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada proses juga yang dia alami, padahal dia sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah hari ini kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Yaitu bahwa dialah Mesias itu, bahwa dialah sang juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Hari ini, sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, di mana saudara akan sibuk untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal, tapi saya mau menegaskan, semua yang saudara kerjakan akan menjadi sia-sia tanpa saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, tanpa saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Hari ini saya rindu saudara pastikan, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Mesias? Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara? Di mana kapan saja saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saudara, saudara pasti masuk surga karena Tuhan sebagai juru selamat bagi saudara. Sudahkah saudara percaya akan hal itu? Sudahkah saudara mengenal Dia sebagai juru selamat saudara? Kalau belum, saya rindu saat ini saudara pastikan, karena kalau tidak, hidup saudara akan sia-sia. Kita akan berdoa tiap hari untuk kesuksesan saudara, tetapi sekalipun saudara menjadi orang sukses, tetapi jika saudara tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dialah Mesias juru selamat, maka semua kesuksesan, keberhasilan, pencapaian semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan bahwa saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Apakah saudara sudah mengenal Dia sebagai juru selamat saudara? Bagaimana kita mengenal Dia sebagai juru selamat kita, saudara? Jika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan bahwa Dia turun dari sorga dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia mati di kayu salib, menderita untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian Dia mati, dibangkitkan, dan naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Jika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Dialah yang telah mati untuk dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan, itu artinya kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami keselamatan. Hidup kita tidak akan sia-sia. Jadi hari ini saudara, Yesus rindu kita memiliki pengenalan akan Dia.
Karena tanpa pengenalan akan Dia, semuanya akan menjadi sia-sia. Perjuangan kita di dunia ini, usaha kita di dunia ini, semuanya akan menjadi sia-sia tanpa memiliki pengenalan bahwa Yesuslah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pastikan hari ini saudara mengenal Yesus sebagai Juru Selamat saudara, sehingga setiap hari saudara jalani dengan keyakinan bahwa saudara memiliki Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan dialami oleh orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Apa yang akan dia alami? Hari ini saya rindu kita belajar saudara, dan akan mengalami seperti janji firman Tuhan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, di mana ketika muridnya berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Artinya mereka mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Maka ayat 17 Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ketika muridnya menyatakan bahwa mereka mengenal Yesus, khususnya Simon Petrus yang berbicara bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon." Artinya apa saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mengalami kebahagiaan. Saudara rindu mengalami kebahagiaan dalam kehidupan saudara? Saya percaya kenapa setiap hari saudara berjuang, kenapa setiap hari saudara bekerja keras melakukan apa yang saudara lakukan? Karena saudara rindu kebahagiaan. Tapi hari ini saya mau menyadarkan satu hal kepada saudara, bahwa kebahagiaan yang sejati itu tidak akan pernah kita temukan dari dunia ini. Kalau dunia ini bisa memberi kebahagiaan sejati saudara, maka tidak akan ada artis yang terkenal, berkelimpahan, berkecukupan, bahkan sangat terkenal di dunia ini, apapun yang mereka mau ada, mereka tidak akan mati gara-gara overdosis makan obat penenang. Kenapa? Karena ketika mereka sampai di puncak karir mereka, di sana tetap mereka tidak menemukan ketenangan yang sebenarnya, sehingga akhirnya mereka harus dibantu oleh obat penenang supaya mereka mengalami ketenangan. Bayangkan saudara, mereka sudah mencapai semuanya, mereka sudah mendapatkan semuanya, tetapi ternyata di sana tidak ada kebahagiaan sejati, sehingga banyak yang akhirnya mati karena overdosis. Hari ini firman Allah mengajarkan saya dan saudara, di mana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya dalam pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada Simon yang menegaskan tentang pengenalannya akan Tuhan, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau." Hari ini pun saudara, berbahagialah saudara yang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara saat ini mengalami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kebahagiaan yang sejati itu menjadi bagian saudara. Apakah saudara rindu dalam perjalanan hidup saudara, di sisa hidup saudara, saudara mengalami kebahagiaan sejati? Miliki pengenalan akan Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan akan melahirkan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ayat yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat 18 ini saudara seringkali menjadi ayat perdebatan. Tetapi hari ini saya tidak mau mengangkat masalah perdebatan dari ayat ini. Tetapi yang saya mau kita renungkan bersama adalah ketika Simon Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, membuktikan bahwa dia mengenal Tuhan, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Artinya apa saudara? Bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dirinya juga dikenal oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, kalau Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, maka dia akan campur tangan dalam segala sesuatu yang dia tahu dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, orang yang mengenal Tuhan dikenal Tuhan dengan benar.
Bukankah firman Allah berkata pada hari-hari terakhir ada orang yang akan berkata, bukankah kami telah melakukan ini, bernubuat, melakukan mujizat demi namamu? Tetapi apa kata Tuhan? Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Dengar saudara, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengalami mujizat, daripada mengalami perkara-perkara spektakuler. Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting, karena orang yang mengenal Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Alangkah menyedihkannya jika ada orang yang melayani, melakukan banyak hal, melakukan mujizat dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti akan diusir oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, firman Allah juga berkata bahwa Dia mengenal mereka. Hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan pun mengenal kita, saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dan Dia akan campur tangan karena Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Bahkan ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali jadi ayat yang sering kali diperdebatkan, saudara. Tapi kembali saya mau kita merenungkannya dengan simpel. Ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kepadamu kuberi kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Simpelnya, arti dari ayat ini, saudara, adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh orang yang mengenal Dia dengan benar, kuasa sorga juga ikut bekerja. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa, saudara? Bahwa kuasa sorga juga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Dia dengan benar. Kalau hari ini aku mengenal Dia, saudara mengenal Dia dengan benar, maka kuasa ilahi, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Alangkah dahsyatnya, saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita rindu mengenal Tuhan, karena dengan mengenal Tuhan dengan benar kita akan mengalami kebahagiaan. Dengan mengenal Tuhan kita sendiri akan dikenal oleh Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kuasa sorga pun akan bekerja dan bertindak melalui apa yang kita lakukan. Sungguh dahsyat firman Tuhan saat ini, saudara. Biarlah firman Tuhan menguatkan, meneguhkan saudara, memberi semangat dan motivasi bagi saudara dalam melaksanakan kegiatan saudara hari ini. Biarlah hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan. Dengan demikian saudara akan meraih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan hidup bahagia, saudara akan dikenal oleh Tuhan, dan saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam apa yang saudara kerjakan. Puji Tuhan, saudara. Terapkan firman Tuhan dan pegang janji firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil
diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka.
Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala
masalah dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.